Maha Suci yang agungku yang mulia, saya jelaskan ya. Dari Arab Saudi ya. Arab Saudi itu tidak ada kehidupan yang sama sekali ya. Tidak ada yang dimakan apapun, air pun susah. Ya kan? Dari sana ambil. Itu sama kita seperti kecil. Menginjak di dalam diri artinya belajar, belajar sekolah ya. Belajar sekolah itu artinya belajar mengenal diri ya. Ibaratnya belum punya apa-apa, kita belum punya piring, belum bisa cari uang, belum cari apa-apa ya. Kita ambil dari sana aja di padang pasir. Artinya tidak ada kehidupan, yang hanya satu, kita tergantung orang tua kita sendiri, ya kan. Ibaratnya di sana ada pohon kurma satu ya. Itu contoh, ini saya rangkumkan aja. Jadi kehidupan di sana adalah suatu yang ada dua nabi, ya kan ceritanya nih. Ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Maria ya, ambil di situ. Di daerah lain itu di utara tuh juga sama ya, ada Hindu dan ada Buddha ya kan, sama di sana. Itu ibaratnya tuh menyusun, menata. Seperti kita ada anak perempuan dan ada anak laki-laki ya kan. Dan di situ dia baru membangun, belum bisa membangun rumah apapun. Masih tergantung dengan orang tuanya. Masih sekolah dalam sekolah biasa, bukan sekolah pesantren nih, saya nggak mau. Masih sekolah biasa. Anggap aja dari TK ya. TK sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Di situ sudah kuliah itu mulailah kerja aktif. Ibaratnya kerja aktif itu artinya ikuti bapaknya keturunan. Ikut kerja juga sama, ikut kerja juga sama, ya kan. Dan disitulah mengenal, wajib mengenal suatu ibu dan ayah kandung. Sudah kenal tuh ibu ayah dan kandung, sempurnalah kenal dengan ibu ayah kandung ibaratnya. Di atas tingkatan, ya kan. Seperti Hindu itu mencari jalan berumah tangga, baru mencari jalan rumah tangga, ya kan. Belum mengenal cinta nih, belum mengenal cinta, baru mencari merintis dalam satu kerjaan tuh Hindu. Masuk di Hindu, ya, masuk di Hindu. Ini pelajaran akal aja dah, pakai akal. Jadi masuk ke Hindu itu sebagai belajar, ya, belajar mencari suatu di dalam perjuangan dari nenek kah, dari apakah kan, turunan nenek kah, turun ke ibu kandung, habis ibu kandung yang mengolah perusahaan itu naik lagi, anak lagi mengolah perusahaan, itulah artinya. Di situ baru mengenal cinta. Jadi mengenal cinta itu ada yang malu laki-lakinya dan ada yang genit laki-lakinya ibaratnya, ya kan. Yang malu-malu tuh kayak budak berkurung, ya kan. Ibaratnya kayak seperti perempuan minta dipingit gitu loh, ya kan. Saya masukkan Katolik juga. Soalnya hampir sama, Buddha sama Katolik hampir sama perempuannya yang tidak mau nikah, ya kan. Masukannya di situ. Kita pakai akal aja sudah, nggak usah lagi dah semuanya jadi nyung-nyung, kepala saya bingung. Bingungnya tuh ini beda, semuanya berebut. Ibaratnya gitu aja. Jadi si si Katolik ini kan ada nih yang tidak menikah. Si Buddha juga ada yang tidak menikah, sama berkurung-kurung berdua. Yang satu pakainya putih, yang satu pakainya kuning, ya kan. Seperti mau dipingit gitu loh. Dipingit itu artinya menunggu yang satu menunggu bidadari, yang satu nunggu pangeran. Itu. Ya kan? Yang satunya menangis, mengadu, ya bapak, ya bapak, ya bapak. Itu sama kita, Pak minta kawin aku. Pak minta kawin saya Pak. Gitu. Saya sudah cukup cari uang Pak. Saya punya gadis, cantik gadisnya. Bapak lamarkan saya, itu ibaratnya. Sudah itu ibaratnya lamar. Hiduplah berumah tangga, ya kan? Tinggal nih, dua nih Kristen manu nih sama Islam. Bercinta-cintaan, hati bertemu hati. Kasih sayangan berduaan. Ya kan? Ayo naik ke pelaminan. Jangan naik ke sana. Jangan naik ke Ka'bah, salah. Naik membangun rumah, hiduplah sama. Hidup bercintalah membangun lagi. Ya kan? Turun lagi ke Buddha. Bangun lagi cerita nih, bangun kehidupan. Ya kan? Kehidupan bangun rumah tangga. Tapi ingat, jangan banyak istri. Di situ hitungannya. Bangun lagi, bangun sudah merintis nih, sudah jadi hasil usaha tuh.
rintis, bangun. Hiduplah satu rumah tangga yang kehidupannya empat rakaat, ibu 2, ayah 2, ya kan? Yang melakukan 2, yang kawin 7 hari, 7 hari sempurna lah, ya kan? Entah anak itu lahirnya Senin, apakah Selasa, apakah Rabu, apakah Kamis, apakah Jumat, apakah seminggu. Itu maksudnya. Ini yang simpel aja. Lalulah berumah tanggalah, berkasih sayangan, bercinta-cintaan, bermesraan seumur sehidup, sejalan semati. Kenapa sejalan semati? Lahirnya pun beda, umur tuh selisihnya paling setahun, ya kan? Itu selisihnya, gitu maksudnya selisih itu. Hiduplah, berbuah-buahanlah, timbul, ya kan? Berbiji-bijianlah, bertanam cinta antara cinta, cerita dan cerita. Berkasihan, bertiup-tiupanlah, ya kan? Berciumanlah antara dua, tertiuplah satu cerita dan akal logika kamu. Aku berjanji akan berikan gini-gini. Cukup kita simpan berdua, simpan, jangan cerita sama orang. Itu yang membangun rumah tangga, itu yang membangun, bukan bangun masjid, bukan. Satu imam, satu makmuman perempuan, satunya laki-laki. Anak kita antara dua ini. Jadilah rumah yang bagus dan indah. Itu. Suami ibadah turun, pegang istri, entah di mana, entah dicium sini kah, entah dicium sini, entah di sini cium. Itu maksudnya. Doanya istri merestui kita, pasti kita dapat uang. Yang kita langkahi itu adalah satu malaikat juga. Malaikat pun ikutin kita. Ibu-ibu tidak mau anaknya pergi kalau masih sekolah. Sayang, itu maksudnya. Hiduplah rumah tangga, terpisahlah lagi, tapi bertemu lagi. Kan sudah dijanjikan. Nggak mungkin Nabi bawa kita dengan badan sebesar-besar gini utuh di sana. Tidurkanlah dia seperti aku mengasih akalnya. Di mana bangkitkannya? Di alam. Di bawah. Aku yang kuasa. Yuk. Apabila kau mengantar ruhnya ke atas, ya nabiku, aku yang kuasa hidupkan dia di bawah. Tapi kalau kamu tidak sudi, seperti kita terapung bercinta itu, kita kan terpisah nih, jangan sampai terpisah nih. Misalnya ini orang jauh dah, nggak tahu saya orang terpisah. Kalau sudah terpisah kan pusing, angan-angan kita, aduh kemana istriku, susah kerja. Itu maksudnya. Jangan sampai seperti gitu. Maksudnya terpisah sementara, hitungannya 12 jam. Hitungannya. Pindahnya roh 12 jam ke diri. Terasa. 1 kitab masuk. Seret terasa 2 kitab masuk. Seret 4 kitab masuk semuanya. Itu namanya 4 kitab. Sudah itu. Tiada lagi cerita aku. Jadi semuanya aku bingung. Semuanya mau mujiku. Itu ibu kandungmu sudah, ayah kandungmu. Ya, paham kan? Tiada cerita lagi dah. Habis sudah. Jadi anak-anak tutup sudah. Cintain tuh ibu kandung, cintai ayah kandung. Nanti baru ketemu, ya.